Kitab Suci Tipitaka, Abhidhamma Pitaka. Jalan mulia menuju kebahagiaan abadi. Intisari Jalan Kesucian, Visuddhimagga, volume 1. Dr. Metin Mon, B.Sc. Hons, YGN, MSc, PhD, USA. Mahasadhamma Jyoti Kadaja. Profesor Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Internasional. Penerjemah Haidir Tamrin. Editor Yang Mulia Bhikkhu Subhapanyo. Indonesia Tipitaka Center, Medan, 2012. Prakata Dr. Mem Tinmon. Di dalam buku saya yang berjudul The Noble Liberation and the Noble Truth, Pembebasan Mulia dan Kebenaran Mulia, saya menjelaskan 4 kebenaran mulia secara terperinci untuk membantu para pembaca memahaminya dengan jelas. Sang Bhagawan telah menunjukkan bahwa karena tidak memahami, tidak menyadari 4 kebenaran mulia, sehingga makhluk hidup harus mengembara begitu lama melalui lingkaran kelahiran kembali dan lingkaran penderitaan. Bila seseorang memahami kebenaran-kebenaran universal yang dalam ini secara cerdas dalam semua aspek dengan pengetahuan yang tepat, maka ia akan mencapai pembebasan mulia dari jerat-jerat kotoran batin atau kilesa dan menjadi seorang suci atau Arya, menikmati kebahagiaan yang unik dan kedamaian nibbana yang abadi sebanyak yang ia suka. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang cerdas dan mendalam tentang 4 kebenaran mulia dengan pengetahuan yang tepat, ia mesti menjalankan 3 latihan mulia, yakni latihan moralitas atau sila, latihan konsentrasi atau samadhi, dan latihan kebijaksanaan atau panya, yang dianggap sebagai jalan mulia beruas 8. Aspek-aspek praktis dari 3 latihan mulia dijelaskan secara lengkap di dalam Visuddhimagga, The Path of Purification, yang disusun oleh Bhaddanta Carya Buddha Ghosa, dengan mengumpulkan secara sistematis semua ajaran Buddha yang relevan dalam kitab-kitab suci Tipitaka. Visuddhimagga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh P. Maung Tin, seorang sarjana Myanmar, dengan judul The Path of Purity, dan oleh Bhikkhu Nyana Moli dengan judul The Path of Purification. Namun kebanyakan orang yang disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, urusan bisnis, atau tugas-tugas kantor akan menemukan bahwa sangat sulit untuk membaca dan memahami uraian-uraian penting ini dan mempraktikkan petunjuk-petunjuk itu. Di dalam buku ini, penyusun berusaha keras untuk menyajikan bagian-bagian penting dari Visuddhimagga dalam bahasa yang sederhana dan jelas agar mudah dipahami dan membantu para pembaca, sehingga mereka bisa sungguh-sungguh mengamalkan peraturan-peraturan moral dan berlatih meditasi secara benar dan berhasil. 3 latihan mulia, yakni sila, samadhi, panya, dianggap sebagai intisari dari semua ajaran Buddha, yang seyogianya kita semua jalankan dalam kehidupan untuk memperoleh pencapaian tertinggi, yang tak lain adalah pembebasan mulia dari jerat-jerat semua kotoran batin dan semua penderitaan. Seperti yang telah dikatakan sarjana Inggris, Profesor Rhys Davids, bahwa ia bahagia untuk membentuk hidupnya sesuai dengan jalan mulia beruas 8. Kita semua seyogianya memasukkan jalan mulia itu ke dalam rutinitas kita sehari-hari dan berusaha keras untuk berhasil menjalankan 3 latihan mulia untuk mencapai pembebasan mulia dalam kehidupan ini juga. Tiada yang melampaui ajaran Buddha. Buddhis atau bukan Buddhis, saya sudah memeriksa setiap sistem dari agama-agama besar dunia, dan tak satu pun kutemukan yang melampaui dalam hal keelokan dan keuniversalan jalan mulia beruas 8 dan 4 kebenaran mulia dari Buddha.
Saya bahagia untuk membentuk hidupku sesuai jalan itu. Profesor Rhys Davids, sarjana Inggris. Waspadalah. Jangan memberikan jalan pada kelengahan. Janganlah menuruti kesenangan indriawi. Hanya yang waspada dan tekun bermeditasi mencapai kebahagiaan tertinggi. Dhammapada Syair 27. Tertanda Dr. Mem Tin Mon. Pendahuluan. A. Sang pengetahu alam semesta. Buddha benar-benar maha tahu karena beliau dengan jelas dan tepat memahami ketiga alam. Alam makhluk hidup, sataloka, alam yang berkondisi, sangkara loka, dan alam ruang atau alam-alam kehidupan, okasa loka. Beliau telah menembus dan mengetahui dunia ini sepenuhnya mengenai sifat dasarnya yang tidak kekal atau anicca, penderitaan atau duka, dan bukan diri atau anatta. Sebab penderitaan atau samudaya, lenyapnya penderitaan atau niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau magga. Sang Bhagawan menjelaskan kepada Dewa Rohitasa, "Oh, Dewa Rohitasa, saya tidak mengatakan bahwa ada akhir dunia di mana seseorang tidak dilahirkan atau tidak mengalami usia tua, atau tidak mengalami kematian, atau tidak meninggal, atau tidak muncul kembali yang bisa diketahui, atau dilihat, atau dicapai dengan berjelajah. Saya juga tidak mengatakan bahwa ada akhir dari penderitaan tanpa mencapai akhir dunia. Sebaliknya, dalam tubuh sepanjang satu depa ini, dengan segala persepsi dan kesadarannya, saya memaklumkan dunia ini, munculnya dunia, berakhirnya dunia, dan jalan menuju berakhirnya dunia." Rohitasa Sutta. B. Analisis batin, nama, dan jasmani, rupa. Menurut ajaran Buddha yang lebih tinggi, yang dikenal dengan Abhidhamma, batin adalah suatu gabungan dari kesadaran atau cita, dan hal-hal yang menyertai batin yang disebut faktor-faktor batin atau cetasika. Ada 13 faktor batin yang netral yang bisa bersekutu dengan batin yang bajik dan juga batin yang tidak bajik. 14 faktor batin yang tak bermoral yang membuat batin menjadi tidak bajik, dan 25 faktor batin yang elok yang membuat batin menjadi bajik. Kelihatannya batin mengubah sifatnya dari baik menjadi buruk, dari menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, dari gembira menjadi sedih, dari mulia menjadi tercela, dan sebagainya karena gabungan yang berlainan dari kesadaran dan faktor-faktor batin. Batin bukanlah suatu wujud tunggal yang tetap. Batin muncul dan lenyap terus-menerus dan sangat cepat, bermiliar-miliar kali per detik. Kesadaran dan faktor-faktor batin adalah realitas-realitas yang paling hakiki atau paramatha, yang tidak bisa dibagi lagi. Kesadaran dan faktor-faktor batin tidak terbentuk dan tidak berwujud, dan masih tidak dapat dideteksi oleh instrumen ilmiah apapun. Walaupun demikian, kesadaran dan faktor-faktor batin dapat dilihat dengan jelas melalui mata batin yang terpusat. Jika kita bisa mengembangkan konsentrasi benar atau sama-samadhi dalam meditasi ketenangan, maka kita dapat melihat dan menyelidikinya. Jasmani ini juga tidak kekal. Sains mengetahui bahwa jasmani terbentuk dari sel-sel. Sel-sel terbentuk dari atom-atom, dan atom-atom terbentuk dari proton-proton, neutron-neutron, dan elektron-elektron yang beredar mengelilingi inti atom secara terus-menerus. Sains juga menemukan bahwa miliaran sel terbentuk dan kemudian terurai dalam tubuh setiap detik. Sifat jasmani yang tidak kekal ini dapat diselidiki dengan jelas melalui mata batin yang terpusat.
Buddha telah menyatakan lebih dari 2500 tahun yang lalu, jauh lebih awal daripada sains, bahwa jasmani terbentuk dari miliaran partikel yang sangat kecil yang disebut rupa kalapa yang sebanding ukurannya dengan proton-proton, neutron-neutron, dan elektron-elektron. Partikel-partikel subatom ini masih bukan merupakan hasil analisis yang paling akhir. Masing-masing dari partikel-partikel subatom itu terbentuk lagi dari 8 atau lebih bentuk-bentuk materi atau rupa yang paling akhir. Bentuk-bentuk akhir materi ini mencakup unsur padat atau patawi, unsur kohesi atau apo, unsur panas atau tejo, unsur gerak atau wayo, unsur bentuk atau wana, unsur bau atau ganda, unsur rasa atau rasa, unsur makanan atau oja, dan sebagainya. Bentuk-bentuk materi atau rupa yang paling akhir ini juga merupakan realitas-realitas yang paling hakiki atau paramata, yang benar-benar ada di alam. Bentuk-bentuk akhir materi ini dapat dilihat dan dibuktikan kebenarannya oleh para meditator dalam meditasi pandangan terang atau vipassana dengan mata batin mereka yang terpusat. Jadi, Buddha mengetahui alam yang berkondisi ini yang terbentuk dari realitas-realitas paling hakiki, cita, cetasika, dan rupa. C. Sifat kehidupan yang sebenarnya. Karena batin dan jasmani terbentuk dari realitas-realitas paling hakiki, cita, cetasika, dan rupa, dan realitas-realitas yang paling hakiki ini muncul dan lenyap dengan sangat cepat setiap saat. Maka kehidupan hanyalah sementara dan berlalu dengan cepat. Kehidupan ini ditandai dengan 3 corak, yaitu ketidakkekalan atau anicca, penderitaan atau dukkha, dan bukan diri atau anatta. Apa yang tidak kekal tidaklah memuaskan, dan apa yang dirasakan sebagai siksaan yang terus-menerus oleh penguraian yang terus-menerus dari realitas-realitas yang paling hakiki yang membentuk batin dan jasmani, benar-benar menimbulkan penderitaan atau dukkha. Selain itu, karena tidak ada dalam individu yang bersifat kekal dan nyata, maka tidak ada hal demikian sebagai suatu jiwa, atta, roh, aku, atau diri yang bersifat kekal. Konsep bukan diri dan bukan aku ini dikenal sebagai anatta. Ketidakkekalan, penderitaan, dan bukan diri atau anicca, dukkha, dan anatta ini dijelaskan sebagai 3 corak kehidupan atau tilakhana. 3 corak kehidupan ini harus direnungkan berulang-ulang dalam meditasi pandangan terang atau vipassana untuk memahami sifat kehidupan yang sebenarnya. D. Kebenaran mulia tentang penderitaan. Jika kita dapat melihat sifat kehidupan yang sebenarnya, maka kita dapat memahami bahwa semua bentuk kehidupan apapun tidaklah memuaskan. Karena semua bentuk kehidupan itu mempunyai sifat ketidakkekalan, penderitaan, dan bukan diri. Oleh karena itu, Buddha membabarkan kebenaran mulia tentang penderitaan dalam khotbah pertamanya yang dikenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta sebagai berikut. Kelahiran adalah penderitaan. Pelapukan atau usia tua adalah penderitaan. Sakit adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan adalah penderitaan. Berkumpul dengan hal-hal yang tidak disenangi dan orang-orang yang tidak disukai adalah penderitaan. Berpisah dengan hal-hal yang disenangi dan orang-orang yang dicintai adalah penderitaan. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Singkatnya, 5 kelompok kemelekatan adalah penderitaan.
Tiga Nikaya, Syair 22. 5 kelompok kehidupan atau khanda seyogianya dipahami sebagai berikut. 1. Kelompok keberadaan fisik yang terdiri dari 28 jenis rupa atau rupa khanda. 2. Kelompok berbagai bentuk perasaan yang dianggap sebagai Vedana Cetasika atau Vedana khanda. 3. Kelompok persepsi atau Sanya Cetasika yang terdiri dari persepsi terhadap wujud, suara, bau, rasa, kesan jasmani atau sentuhan, dan kesan batin atau Sanya khanda. 4. Kelompok bentuk-bentuk batin yang terdiri dari 50 cetasika selain Vedana dan Sanya atau Sankhara khanda. Dan 5. Kelompok kesadaran yang terdiri dari 89 atau 121 jenis kesadaran, Winyana khanda. Dalam 5 kelompok kemelekatan ini tidak termasuk kesadaran supra-duniawi atau di atas duniawi dan faktor-faktor batin. Setiap makhluk hidup di seluruh alam semesta terbentuk dari 5 kelompok ini. Sedangkan benda-benda tak hidup hanya terbentuk dari rupa yang terdiri dari materi dan energi. Karena realitas-realitas yang paling hakiki ini mempunyai sifat-sifat ketidakkekalan, penderitaan, dan bukan diri, maka kita tidak dapat menyangkal kebenaran universal dari kebenaran mulia tentang penderitaan. Pandangan salah yang menyimpang. Menurut ajaran Buddha di dalam Abhidhamma, batin kita ditutupi dan dibutakan oleh faktor batin atau moha yang juga dikenal sebagai awija, karena membutakan batin. Moha diterjemahkan sebagai ketidaktahuan, karena moha membuat kita tidak mengetahui sifat yang sebenarnya dari objek-objek indriawi, termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup. Moha juga diterjemahkan sebagai kegelapan batin, karena moha menyebabkan pandangan salah yang menyimpang. Bila kita tidak melihat sifat yang sebenarnya dari benda-benda hidup dan tak hidup, maka kita berpandangan salah yang menyimpang, yang merupakan lawan dari pandangan benar. Bila kita tidak dapat melihat bahwa semua makhluk hidup dan benda tak hidup mempunyai sifat ketidakkekalan, penderitaan, dan bukan diri, maka kita berpikir bahwa makhluk-makhluk hidup dan benda-benda tak hidup itu kekal atau nica, berbahagia atau suka, dan ada aku atau diri, atta. Selain itu, menurut ajaran Buddha, segala sesuatu mempunyai sifat menjijikan atau asubha. Kita mungkin ingin menyangkal pernyataan ini karena kita berpikir bahwa diri kita tampan atau cantik, dan orang-orang yang kita cintai juga tampan atau cantik, subha. Buddha menasihati kita untuk tidak menilai melalui wujud luar, tetapi melihat seseorang secara analitis. Beliau menasihati kita untuk menganalisis seseorang ke dalam 32 bagian tubuh yang terdiri dari rambut kepala, bulu badan, kuku, kulit, daging, otot, tulang, sumsum tulang, jantung, hati, paru-paru, usus besar, usus kecil, darah, air kencing, tinja, dan sebagainya, dan memeriksa masing-masing bagian. Kita akan menemukan bahwa setiap bagian itu menjijikkan dan memuakkan. Karena pandangan salah yang menyimpang, faktor batin atau ditthi cetasika timbul. Dengan mengambil gabungan dari 5 kelompok sebagai diri atau aku dan membuat seseorang sangat egois, berdasarkan anggapan tentang aku, mana cetasika, keangkuhan atau kesombongan juga timbul, yang membuat seseorang sangat congkak dan tidak jujur. F. Haus damba dan kemelekatan. Sebenarnya, ketidaktahuan atau moha menyebabkan semua 14 cetasika yang tidak bermoral menjadi aktif. Yang paling buruk adalah loba,
yang juga dikenal sebagai tanha atau raga. Ini biasanya diterjemahkan sebagai keserakahan, haus damba, atau kemelekatan. Karena pandangan salah yang menyimpang yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau moha, objek-objek indriawi kelihatannya cantik, menyenangkan, dan menarik. Jadi keserakahan atau tanha sangat menginginkan objek-objek indriawi dan melekat pada objek-objek indriawi tersebut. Keserakahan tidak akan pernah melepaskan sifatnya yang haus damba. Jadi seseorang tidak akan pernah terpuaskan, berapa banyak pun yang mungkin ia miliki. Buddha berkata, bahkan seluruh kekayaan di bumi tidak bisa memuaskan keserakahan satu orang. Mahatma Gandhi berkata, dunia ini sudah cukup bagi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu orang. Karena keserakahan atau lobha, orang-orang tak habis-habisnya melakukan pencurian, penipuan, perampokan, bahkan pembunuhan dan perbuatan asusila. Selain itu, karena keserakahan dan ketidaktahuan atau moha, perang termasuk perang dunia terjadi terus-menerus. Demikianlah keserakahan dan ketidaktahuan menyebabkan semua perbuatan jahat dan kesengsaraan di dunia. G. Kebenaran mulia tentang sebab penderitaan. Untuk memuaskan hasrat-hasrat keserakahan atau lobha, manusia terpaksa harus bekerja siang dan malam. Dan jika usaha-usahanya tidak berhasil, ia menjadi sangat sedih. Kemudian, jika ia berhasil memperoleh kekayaan, ia melekat pada kekayaan ini dan harus mencemaskan keamanannya. Jika kekayaan itu hilang atau ia harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, ia akan diliputi duka cita dan keputusasaan karena kemelekatan pada mereka. Jadi, keserakahan atau lobha menyebabkan penderitaan dalam berbagai cara. Kita berpikir bahwa menikmati kesenangan indriawi sangat menyenangkan. Akan tetapi kesenangan indriawi bersifat sementara dan cepat berlalu. Kesenangan indriawi hanya bertahan untuk waktu yang singkat dan kemudian lenyap. Yang tertinggal kehausan dan kelaparan yang sangat besar, atau keinginan yang sangat besar sekali untuk menikmati kesenangan lagi, karena kemelekatan atau tanha pada kesenangan indriawi. Oleh karena itu, kesenangan indriawi sebenarnya adalah sebuah awal menuju penderitaan. Di dalam doktrin sebab musabab yang saling bergantungan, Paticca Samuppada, Buddha menjelaskan terjadinya kehidupan demi kehidupan yang tak ada henti-hentinya karena ketidaktahuan atau moha, dan haus damba atau kemelekatan, lobha atau tanha. Lingkaran kelahiran kembali sebenarnya berarti lingkaran penderitaan karena kelahiran membawa serta usia tua, sakit, kecemasan, ratap tangis, rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan. Oleh karena itu, Buddha membabarkan kebenaran mulia tentang sebab penderitaan di dalam khotbah pertamanya sebagai berikut. Nah, apakah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan itu? Itulah haus damba atau tanha yang menyebabkan kelahiran kembali yang baru dan terbelenggu dengan kesenangan dan nafsu keinginan. Saat ini di sini, kemudian di sana, selalu mencari kesenangan baru. Haus damba ini ada 3 jenis. 1. Haus damba pada kesenangan indriawi atau kama tanha. 2. Haus damba pada kehidupan atau kelahiran atau bhava tanha. 3. Haus damba pada keengganan hidup atau pemusnahan diri atau vibhava tanha. Di dalam kebenaran mulia yang ketiga, Buddha menjelaskan bahwa pemusnahan dan pemadaman haus damba secara menyeluruh adalah nibbana, kedamaian abadi dan kebahagiaan tertinggi. H.
perjuangan melawan kotoran batin. Meskipun Buddha menetapkan haus damba atau tanha sebagai sebab utama penderitaan, haus damba bekerja bersamaan dengan kotoran-kotoran batin atau kilesa lainnya yang mengotori, merendahkan kualitas, membebani, dan menyiksa batin. Kotoran-kotoran batin ini adalah faktor-faktor batin atau cetasika yang tidak bermoral, yang muncul di dalam batin dan menyelubungi batin. Kotoran-kotoran batin itu adalah loba atau tanha atau raga, yaitu hasrat, haus damba, kemelekatan. Dosa atau patiga, yaitu kemarahan, kebencian, niat jahat. Moha atau awija, yaitu ketidaktahuan, kegelapan batin. Mana, yaitu keangkuhan, kesombongan. Diti, yaitu pandangan salah. Wicikica, yaitu keraguan-raguan. Thina, yaitu kemalasan. Udaca, yaitu kegelisahan. Ahirika, yaitu moral yang tidak malu berbuat jahat. Terakhir, anotapa, yaitu moral yang tidak takut berbuat jahat. Kotoran-kotoran batin ini adalah musuh internal kita. Sangat sulit untuk berjuang melawan kotoran-kotoran batin itu karena kotoran-kotoran batin itu terus-menerus menyelubungi dan memengaruhi batin. Kotoran-kotoran batin itu membuat kita mabuk seperti minuman keras, sehingga melupakan perbuatan-perbuatan bajik. Kotoran-kotoran batin itu menyelubungi kita seperti banjir, sehingga tak berdaya dan mati tenggelam dengan terlahir kembali di alam-alam rendah. Kotoran-kotoran batin itu mengikat kita seperti belenggu-belenggu, sehingga kita tidak dapat terlepas dari lingkaran kelahiran kembali atau samsara. Oleh karena itu, kita harus mengerahkan segala upaya untuk berjuang melawan kotoran batin itu, mengenyahkannya dari batin, menghancurkannya, dan membakarnya, sehingga kotoran-kotoran batin itu tidak akan pernah muncul lagi di dalam batin kita. Seorang tentara mungkin menaklukkan musuh-musuh sejuta kali dalam pertempuran, tetapi seorang pahlawan menaklukkan kotoran-kotoran batinnya hanya sekali. Pahlawan itu yang menaklukkan kotoran-kotoran batinnya sesungguhnya adalah yang terbaik di antara para penakluk. Dhammapada, syair 103. Jalan tengah. Dua hal yang ekstrim ini, para biku, seyogianya tidak diikuti oleh seseorang yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Demikianlah Sang Bagawa memulai khotbah pertamanya yang dikenal dengan Dhammacakka Pavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma. Apakah dua hal yang ekstrim itu? Hal ekstrim yang pertama adalah keinginan untuk menuruti kesenangan indriawi yang rendah, kasar, tidak bermanfaat, dilakukan oleh orang-orang awam, tetapi tidak oleh orang-orang mulia atau Arya. Hal ekstrim yang lain adalah penyiksaan diri yang menyakitkan, tidak mulia, dan tidak bermanfaat. Oh, para biku, dengan menghindari dua hal yang ekstrim ini, Tathagata atau Buddha telah mewujudkan jalan tengah. Jalan ini menghasilkan penglihatan, menghasilkan pengetahuan, menuntun pada ketenangan, pada pengetahuan yang lebih tinggi, pada pencerahan ke nibbana. Dan apakah jalan tengah itu, oh para biku, yang telah diwujudkan Tathagata? Itu adalah jalan mulia berruas 8, yakni pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, kesadaran benar, dan konsentrasi benar. Sesungguhnya dengan menghindari kedua hal yang ekstrim itu dan mengikuti jalan tengah, Buddha mendapatkan penglihatan dan pengetahuan istimewa.
Beliau mampu memusnahkan semua kotoran batin. Beliau mampu menembus 4 kebenaran mulia. Beliau mencapai arahata phala, buah kesucian arahat, dan kemahatauan tertinggi dan menjadi Buddha yang mencapai pencerahan dengan kemampuan sendiri, atau sama Sam Buddha. Ketika beliau menjelaskan secara terperinci di dalam khotbah pertamanya tentang 4 kebenaran mulia, kebenaran universal tertinggi, pemahaman analitis yang menuntun kepenerangan sempurna sebagai seorang mulia, beliau menguraikan jalan mulia berluas 8 sebagai kebenaran mulia keempat, yakni kebenaran mulia tentang jalan yang menuntun pada lenyapnya penderitaan. Kebenaran mulia keempat ini merupakan aspek praktis ajaran Buddha yang paling penting. Setiap orang yang terampil dan tekun, yang dengan penuh semangat berjalan di jalan tengah, pasti akan tercerahkan pada 4 kebenaran mulia. Untuk menjadi seorang mulia yang dapat menikmati kebahagiaan nibbana yang unik sebanyak yang ia inginkan, tanpa pernah terlahir kembali di alam-alam rendah yang menyedihkan. Karena pencapaian nibbana ini adalah tujuan dari umat Buddha, maka jalan mulia berluas 8 dianggap sebagai intisari ajaran Buddha. Kebenaran mulia keempat telah dibuktikan kebenarannya oleh Buddha sendiri dan juga oleh para arahat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mewujudkan kebenaran mulia keempat ini, seyogianya menjadi tujuan mulia yang sangat penting dari setiap umat Buddha. Patisambhidamaga Dhammacakka Pawatana Wara. J. Jalan mulia ke Nibbana. 8 faktor dari jalan mulia berluas 8 dapat dikelompokkan sebagai 3 latihan mulia. Yang pertama, latihan kebijaksanaan atau panyasika, yang terdiri dari samadhi, pengertian benar, dan sama sangkapa, pikiran benar. Yang kedua, latihan moralitas atau sila sikha, yang terdiri dari sama waca, ucapan benar, sama kamanta, perbuatan benar, dan sama awija, penghidupan benar. Yang ketiga adalah latihan konsentrasi atau samadhi sikha, yang terdiri dari sama wayama, daya upaya benar, sama sati, kesadaran benar, sama samadhi, konsentrasi benar. Jalan mulia atau 3 latihan mulia secara sistematis memusnahkan semua kotoran batin. 10 kotoran batin telah tumbuh dan berkembang dengan subur di dalam batin orang-orang awam seperti sebuah pohon besar. Kotoran-kotoran batin itu ada di dalam batin dalam 3 lapisan. Yang pertama, kotoran batin laten, anusaya kilesa. Kotoran batin laten ini terpendam di dalam batin, siap untuk muncul di dalam batin ketika objek-objek indriawi muncul di gerbang-gerbang indera. Yang kedua, kotoran batin menengah, pariyutthana kilesa. Kotoran batin menengah ini adalah kotoran batin yang telah muncul di dalam batin dan terus menghasut batin. Ketiga, kotoran batin kasar, yang kasar mata, wittikama kilesa. Ini adalah kotoran batin yang terangkat yang menjadi kasar dan kasar mata, siap untuk melakukan perbuatan-perbuatan tak bermoral. Nah, jika kita ingin menghancurkan sebuah pohon besar, kita harus memotong ranting-rantingnya terlebih dahulu, lalu batangnya, lalu mencabut akar-akarnya, sehingga akar-akar itu tidak pernah dapat tumbuh lagi. Dengan cara yang sama, untuk memusnahkan semua kotoran batin, terlebih dahulu kita harus menjalankan latihan moralitas atau sila untuk membersihkan batin kita dari kotoran batin kasar yang kasat mata. Kotoran batin kasar yang kasat mata ini adalah ranting-ranting dari pohon besar kilesa. Jika kita menghentikan latihan itu, kotoran batin kasar yang kasat mata ini akan tumbuh lagi seperti pohon yang menghasilkan ranting-ranting baru. Setelah memotong ranting-rantingnya, kita harus memotong batang pohon itu. Demikian pula setelah mengembangkan kemurnian sila atau sila wisudi untuk menghilangkan kotoran batin kasar yang kasar mata,
kita harus mencampakkan kotoran batin menengah dengan menjalankan latihan konsentrasi. Untuk menyempurnakan latihan konsentrasi, kita menjalankan meditasi ketenangan atau samatha bhavana. Ini akan menenangkan, meredakan, dan menekan kotoran batin menengah yang telah muncul dan menghasut batin. Bila konsentrasi yang mendekati atau konsentrasi jhana yang lebih tinggi tercapai, semua kotoran batin menengah terhapuskan. Batin terbebas dari semua kotoran batin yang telah muncul. Dengan demikian, kemurnian batin atau Citta Visuddhi tercapai. Nah, setelah memotong batang pohon itu, akar-akarnya masih tetap tinggal di bawah tanah. Dan akar-akar itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon baru lagi ketika hujan turun. Demikian pula, ketika kotoran batin menengah terhapus, kotoran batin laten masih tetap tinggal dan akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang baru lagi ketika berbagai objek indriawi muncul di 6 gerbang indera. Jadi, kotoran batin laten harus dicabut sampai ke akar-akarnya dan dihancurkan sepenuhnya untuk memusnahkan semua kotoran batin sekali dan untuk selamanya. Ini sama seperti mencabut akar-akar itu dan membakarnya untuk menghancurkan pohon itu sekali dan untuk selamanya. Sesungguhnya untuk memusnahkan kotoran batin laten merupakan tugas yang paling sulit dan besar di dunia. Untuk menyelesaikan tugas ini, kita harus menjalankan meditasi pandangan terang dengan sangat tekun, bersemangat, dan benar. Vipassana Bhavana menyempurnakan latihan kebijaksanaan. Batin yang bersekutu dengan konsentrasi benar memancarkan cahaya yang sangat terang dan tajam. Dengan bantuan cahaya ini, seseorang bisa melihat dengan jelas wujud materi yang paling dasar dan wujud batin paling dasar yang membentuk jasmani dan batin. Wujud materi dan wujud batin juga dianggap sebagai 5 kelompok kemelekatan, yakni kelompok materi atau fisik, kelompok perasaan, kelompok persepsi, kelompok bentuk-bentuk batin, dan kelompok kesadaran. Karena semua wujud batin dan jasmani yang paling dasar muncul dan lenyap dengan sangat cepat dan terus-menerus, maka wujud batin dan jasmani yang paling dasar itu mempunyai corak-corak umum ketidakkekalan atau anicca, penderitaan atau dukkha, dan bukan diri atau anatta. Oleh karena itu, Buddha menyatakan di dalam kebenaran mulia yang pertama secara ringkas, 5 kelompok kemelekatan adalah penderitaan. Meditasi pandangan terang atau vipassana dilakukan dengan merenungkan berulang-ulang dengan berbagai cara corak-corak ketidakkekalan, penderitaan dan bukan diri dalam 5 kelompok kemelekatan. Setelah mengembangkan 10 pengetahuan pandangan terang dan 4 jalan kebijaksanaan, semua kotoran batin laten secara total terhapuskan. Kemudian, seseorang akan menjadi seorang Arya yang sempurna yang disebut arahat, yang bisa menikmati kebahagiaan tertinggi dan kedamaian abadi nibbana selamanya. Jalan nan sempurna. Terbebas dari rasa sakit dan kesengsaraan adalah jalan ini. Terbebas dari kesakitan dan penderitaan adalah jalan ini. Inilah jalan nan sempurna. Majjhima Nikaya 139. Dari semua jalan, jalan berluas 8 adalah yang terbaik. Dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Dari semua hal, nibbana yang terbebas dari nafsu adalah yang terbaik. Dari semua makhluk hidup, yang berkebijaksanaan atau Buddha adalah yang terbaik. Dhammapada 273. Jalan satu-satunya. Sesungguhnya seperti jalan ini, tiada jalan yang lain menuju kemurnian pandangan terang. Jika Anda mengikuti jalan ini, Anda akan mengakhiri penderitaan. Dhammapada 274 dan 275. Jalan satu-satunya yang menuntun ke pencapaian kesucian untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis,
untuk mengakhiri rasa sakit dan duka cita, untuk memasuki jalan yang benar, dan untuk mewujudkan nibbana adalah jalan mulia beruas 8. Mahasatipatthana Sutta. K. Siapakah yang bisa melepaskan jaring haus damba? Ketika Sang Bhagawan sedang berada di Savatthi, sesosok dewa menjumpai beliau pada tengah malam, dan untuk menghilangkan keraguannya, ia menanyakan pertanyaan ini. Oh, yang mulia Gotama, nama keluarga Buddha, jaring haus damba atau tanha ini menyerupai sebuah kekusutan dalam arti kait-mengait, seperti kekusutan yang disebut jalinan ranting-ranting di semak-semak pohon bambu, dan sebagainya. Karena jaring haus damba ini terus muncul berulang-ulang ke atas dan ke bawah di antara 6 objek indriawi. Disebut kekusutan bagian dalam dan kekusutan bagian luar karena jaring haus damba ini muncul atas keperluan diri sendiri dan orang lain, untuk diri sendiri dan orang lain, dan atas landasan indera atau ayatana, bagian dalam dan luar. Kekusutan haus damba ini menjerat ras makhluk hidup termasuk umat manusia. Siapakah yang mampu melepaskan kekusutan ini? Ketika ditanya demikian, Sang Bhagawan yang pengetahuannya tentang segala hal tidak terhalang, dewa dari para dewa, melampaui Saka pemimpin para dewa, melampaui seluruh Brahma, tidak mengenal rasa takut karena beliau mempunyai 4 kebajikan keberanian, mempunyai 10 kekuatan, mampu melihat segala sesuatu yang tidak tampak oleh mata dengan pengetahuan yang tak terhalang. Memberikan jawabannya demikian. Sile patithaya naro sapanyo, citang panyanca bawayang, atapi nipako biku, so imang wijadaye jadanti. Bila seseorang dengan kesadaran kelahiran kembali yang berakar 3 mengukuhkan dirinya dengan baik dalam moralitas sila, mengerahkan semangat yang bisa membakar sampai habis kotoran-kotoran batin, memiliki pengetahuan yang bisa menghambat dan melawan kotoran batin, dan mengembangkan ketenangan batin yang disebut konsentrasi atau samadhi, dan pengetahuan pandangan terang dengan penglihatan analitis atau panya, maka ia akan berhasil dalam melepaskan kekusutan haus damba. Intisari dari pernyataan ini adalah sebagai berikut. 1. Seseorang harus memiliki kebijaksanaan yang lahir dari kama dengan terlahir kembali dengan kesadaran resultan yang bersekutu dengan kebijaksanaan. 2. Ia mengukuhkan dirinya dengan baik dalam moralitas sila. 3. Ia memiliki semangat yang bisa membakar sampai habis kotoran-kotoran batin. 4. Ia memiliki pengetahuan yang bisa menghambat atau merintangi, melawan kotoran-kotoran batin. 5. Ia mengembangkan ketenangan batin yang disebut konsentrasi benar. 6. Ia menjalankan meditasi pandangan terang untuk mengembangkan pandangan terang dengan penglihatan analitis. Orang yang memiliki 3 jenis kebijaksanaan dan 3 jenis sila, konsentrasi, dan semangat yang disebut di atas akan berhasil dalam melepaskan kekusutan haus damba. Sama seperti seorang pria yang berdiri di atas tanah, memegang sebuah pedang atau kapak yang diasah dengan baik dan memotong serumpun pohon bambu besar untuk menyingkirkannya. Demikian pula seseorang berdiri dengan kokoh di atas fondasi sila, menggenggam senjata meditasi pandangan terang yang tajam dan sangat kuat dengan kekuatan upaya keras dan mengangkatnya dengan tangan kebijaksanaan serbaguna. Pariharya panya. Bisa memotong dan menyingkirkan kekusutan haus damba dari batinnya. Kira-kira 1600 tahun yang lalu, tahun 412 sebelum Masehi, Yang Mulia Buddhaghosa berdasarkan syair Pali yang disebut di atas, menulis Visuddhimagga yang artinya jalan kemurnian atau jalan kesucian. Kemurnian atau kesucian
seyogianya dipahami sebagai nibbana yang bebas dari semua noda dan benar-benar murni. Visuddhimagga dianggap sebagai sebuah rangkuman yang sangat baik dari ajaran Buddha yang mencakup pengamalan moralitas sila yang sempurna yang menuntun pada pemurnian jasmani, latihan konsentrasi batin atau samadhi yang menuntun pada kemurnian batin dan pengembangan pandangan terang atau panya yang menuntun pada kesempurnaan kebijaksanaan. Prakata dan pendahuluan selesai. Silakan lanjut mendengarkan bab 1, moralitas atau sila. Terima kasih. Namo Buddhaya.